Di mana salah satu dari temannya FA itu sudah membawa narkobanya dari hotel di daerah Jakarta Selatan. Usai dilakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan, serta asesmen di Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi Jakarta, aktor Andrew Andika beserta 5 orang temannya yang ditangkap usai pesta narkoba pada Minggu 29 September 2024, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi. Keenamnya diketahui melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi, usai menonton konser musik di wilayah Jakarta Selatan. Sementara itu masalah keluarga, menjadi faktor Andrew menggunakan barang haram itu. Andrew Andika beserta 5 orang temannya, hanya bisa tertunduk saat dihadirkan dalam jumpa pers terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi di Mapolres Metro Jakarta Barat pada Selasa 1 Oktober 2024. Dalam keterangannya, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Matarohansyah mengatakan, ke-6 orang yang dilakukan penangkapan, diketahui melakukan pesta narkoba jenis sabu dan ekstasi di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan usai menonton konser musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, sore hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat, khususnya dari Sat Narkoba, akan melaksanakan kegiatan rilis terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan narkotika oleh sekelompok orang, di mana salah satunya merupakan public figure dan influencer, di mana dalam hal ini tim dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 6 orang dengan inisial saudara AA, laki-laki, umur 36 tahun, warga negara asing, kemudian saudari VA, perempuan 30 tahun, saudara YF, laki-laki 26 tahun, saudara AK, laki-laki 31 tahun, saudara FZ, laki-laki 30 tahun, dan saudari BL, perempuan 23 tahun, di mana tim melakukan kegiatan di 2 TKP, yaitu pada hari Kamis 26 September 2024 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah di daerah Bogor, dan TKP kedua yaitu pada hari Kamis 26 September 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di salah satu kamar hotel di daerah Jakarta Selatan. Untuk lebih jelasnya kronologis penangkapan akan disampaikan langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Kapolres. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Saya ingin menambahkan atau menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Bapak Kapolres tadi, bahwa tindak pidana ini itu terjadi pada awalnya. Untuk kronologis terjadinya tindak pidana itu berawal dari saudara atau tersangka AA ini menghubungi saudara atau tersangka FA untuk menonton sebuah konser di Jakarta Selatan. Nah, kebetulan saudara FA ini sedang berada di sebuah hotel bersama 5 orang teman lainnya. Nah, kemudian mereka pergi, 7 orang tersebut pergi ke menonton konser dan kemudian melanjutkan untuk melakukan pesta narkoba di suatu tempat di Jakarta Barat, di mana salah satu dari temannya FA itu sudah membawa narkobanya dari hotel di daerah Jakarta Selatan tersebut. Nah, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kami dari Satres Narkoba Jakarta Barat melakukan observasi dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara AA di sebuah rumah tempat tinggal di daerah Bogor pada hari Kamis, yaitu kurang lebih pukul 17.00, dan kemudian berikutnya kami juga melakukan penangkapan terhadap 5 orang teman yang lainnya di sebuah hotel di Jakarta Selatan, yaitu hotel yang tempat yang semula mereka berada.
dan di sana sedangkan terhadap AA sendiri pada saat dilakukan penangkapan AA tidak sedang menggunakan narkoba, namun terhadap yang 5 orang yang dilakukan penangkapan tersebut di hotel tersebut mereka sedang melakukan pesta narkoba kembali. Kemudian rekan-rekan, terhadap ke-6 tersangka yang telah kita lakukan penangkapan tersebut berdasarkan peraturan yang ada dan berdasarkan skema jumlah berat barang bukti di bawah 1 gram, kami melakukan asesmen terhadap ke-6 tersangka tersebut dan diperoleh hasil ulangi dari asesmen terpadu tersebut keseluruhannya dikategorikan adiksi sedang, sehingga hasil rekomendasi menyatakan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehab. Kemudian terhadap tersangka juga sudah kami lakukan tes kesehatan sebelum beberapa hari yang lalu dan cek urin, di mana hasil kesehatan di ke-6 tersangka tersebut dalam keadaan atau dalam kondisi sehat dan cek urinnya positif amfetamin dan metapetamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, kami tambahkan untuk BB itu kan di TKP pertama itu hanya tidak ditemukan barang bukti, yaitu di TKP penangkapan pertama di Bogor tidak ditemukan barang bukti. Kemudian di TKP yang kedua itu ditemukan barang bukti, yaitu di daerah Jakarta Selatan, yaitu 1 plastik klip kecil yang berisikan bekas kemasan narkotika jenis sabu, kemudian 1 buah alat isap sabu berupa embung dari bekas kemasan air mineral, kemudian 1 buah pipet kaca yang berisikan residu narkotika jenis sabu dengan berat ini keseluruhan beratnya 1,77 gram, itu masih termasuk dengan pipetnya. Kemudian 2 buah korek api yang dimodifikasi. Terhadap para pelaku atau tersangka kami menerapkan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, rekan-rekan media sekalian, kegiatan ini merupakan bentuk dari komitmen kami dari Polres Metro Jakarta Barat khususnya Satreskrim Narkoba untuk terus melakukan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika yang sekarang menjadi salah satu ancaman terbesar bangsa Indonesia. Kita ketahui bahwa narkotika dan psikotropika ini adalah musuh bersama, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita semua, dan kami mengharapkan untuk seluruh masyarakat manakala mengetahui ada pihak-pihak yang kemudian menyalahgunakan terkait dengan peredaran narkotika dan psikotropika ini agar melapor kepada pihak kepolisian sehingga kami bisa melakukan pemberantasan dan penegakan hukum. Mungkin demikian terkait dengan apa yang kami sampaikan. Ada mungkin yang mau ditanyakan kepada rekan-rekan media? Silakan Pak. Ini kan ya, silakan dulu. Ini kan tidak ada barang bukti di si Andre. Proses hukumnya bagaimana Bang? Apakah bakal mengajukan rehab di ACC bagaimana nanti? Ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kasat Narkoba bahwa terhadap 6 orang yang kami amankan ini semuanya berdasarkan aturan kami lakukan asesmen di BNNP. Nah, kemudian dari asesmen tersebut menyatakan bahwa mereka termasuk dalam kategori adiksi sedang, sehingga nantinya ke depan kami akan merehab terlebih dahulu terhadap 6 orang ini sambil nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut dari rumah rehab tersebut. Pak, artinya dengan rehabilitasi 6 tersangka ini, berarti 6 tersangka ini belum pernah terindikasi narkoba sebelumnya, atau memang sudah, atau memang ada alasan lain untuk rehabilitasi selain adiksi sedang tadi Pak?
Ya, dari 6 orang yang kami amankan ini baru pertama kali mereka tertangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Tetapi berdasarkan hasil asesmen menyatakan mereka sudah masuk dalam kategori adiksi sedang. Artinya tingkat ketergantungan mereka terhadap zat terlarang ini cukup tinggi. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga nantinya mereka perlu dilakukan rehabilitasi terlebih dahulu. Bang, untuk Andre sendiri pernah pakai bareng sama artis lain nggak? Itu masih nanti kita akan dalami tentunya, dan ini merupakan komitmen kami untuk terus secara masif melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan. Oh, izin, ini mereka tersangka ini sejak kapan menggunakan narkoba gitu Pak? Dan kemudian barang itu didapat dari mana Pak? Dan kemudian apakah nanti setelah diketahui akan diburu juga si penjual barang itu terhadap para tersangka ini? Ya, terima kasih. Untuk salah satu tersangka menyampaikan bahwa penggunaan barang ini dikarenakan sedang menghadapi permasalahan dalam keluarga. Kemudian terkait dengan pihak yang saat ini diduga sebagai penyuplai, masih kami lakukan pendalaman dan kami akan upaya maksimal untuk melakukan penangkapan terhadapnya. Izin Pak, mungkin yang belum terjawab tadi sejak kapan sudah menggunakan itu Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, ada salah satu dari para tersangka itu mereka pada saat tersangka ini sedang menghadapi permasalahan baru-baru saja, dan kemudian itu menjadi salah satu alasan yang menggunakan. Siapa Pak? Namanya Pak? Indonesia. Siapa yang mengalami masalah keluarga? Ya, nanti lebih jelas kita naikkan barang putih dulu ya. Gimana Pak? Masalah keluarga juga. Kalau yang lainnya Pak, yang lainnya sejak kapan Pak? Tunggu, tahan Pak, tahan. Tengah. Depan dulu. Depan. Tengah Pak, yo udah. Yo. Oke Pak. Kiri. Kiri Pak. Tengah Pak. Pak tengah Pak. Kanan. Pak tengah lagi Pak. Ya. Closingan tengah Pak. Dua patah Pak. Ayo sudah. Boleh Pak. Maaf Pak. Minta maaf Pak. Maaf Pak. Pak influencernya terkenal nggak Pak? Pak nggak kelihatan Pak? Yuk. Baik, saya mau minta maaf kepada keluarga saya, saya mau Mic-nya. istri dan anak saya. Saya mau terima kasih pada Polres Metro Jakarta Barat, khususnya Sat Narkoba, karena sudah memberikan yang terbaik untuk saya, sudah melayani saya, sudah menghargai saya, sudah mengedukasi saya tentang narkotika. Intinya untuk semua jangan pakai narkoba karena tidak digunakan. Masa keluarga Pak. Influencernya terkenal nggak sih Pak? Cukup ya, rekan ya. Oke, terima kasih ya. Pak influencernya siapa Pak? Pak influencernya siapa sih Pak? Dia penjual Pak. Influencernya yang mana Pak? Influencer yang mana Pak? Influencernya yang mana Pak? Influencer Pak. Influencer Pak. Influencernya siapa sih Pak? Influencer yang mana nih Pak? Influencer Pak. Influencernya Pak. Influencernya Pak. Iya Pak, influencer Pak. Ulang tadi fotonya kurang bagus. Oh. Oke. Perlu Pak. Tahan. Kiri dan Oke. Ya. kiri
Tengah sekali lagi kan? Tengah lagi dan. Sekali. Tengah sekali lagi. Tengah kakak. Oke. Ya, terima kasih ya, rekan-rekan ya. Bang,